teman-teman, gimana puasa beberapa hari ini? Apa kabarnya nih sama puasa-puasanya? Semoga puasanya lancar, nggak ada masalah, nggak ada kendala, anti mokel-mokel klub ya. Terus buat teman-teman yang udah nonton episode-episode kita sebelumnya ya, kayak ada beberapa cerita-cerita tentang Ramadan, semoga kalian bisa sebagai referensi untuk mengisi Ramadan kalian ya. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu kita, temen kita dari ruangan GOT 5. Boleh kenalin Kak, namanya siapa? Oke, halo semuanya, salam kenal, saya Dimas dari GOT 5. Oke, Kak Dimas, gimana nih Kak Dimas kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Selama ini puasanya lancar nggak nih? Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Lancar ya. Ada godaan-godaan gitu dari teman-teman? Godaan sih alhamdulillah ada. Ada? Bahkan bukan cuma dari teman aja, nasabah pun juga ada yang ngegodain. Oke, ngegodain gimana nih godain, biasanya? Mas, ayo kita Batal ketemu di... aja. Enggak sih, Enggak. sampai segitu ya. Tapi sampai, ayo kita kumpul di kafe gitu kan. Kafe kan nggak mungkin dong kalau nggak pesen Diem minuman aja gitu. Ya. Tapi saya cuma ngeliatin doang gitu. Terus selama ini puasanya ada yang udah bolong belum nih? Untuk pertama kalinya sih saat ini ada yang bolong. Tapi bolongnya karena ada sebab sakit. Oh sakit. Oh, masih wajar ya sakit ya. Kalau untuk sakit bukan karena mokel-mokel ngikutin temen, bukan ya? Anti mokel-mokel. Anti mokel-mokel. Oke. Nah, ini kan teman-teman kita nih sedang mengisi Ramadannya ya. Biasanya kalau Ramadan itu apalagi bentar lagi udah mau hari raya ya. Itu kan ada yang namanya zakat. Betul. Ya, zakat di bulan Ramadan ini, zakat fitrah. Iya. Seberapa penting sih zakat di bulan Ramadan menurut Kak Dimas? Oke, kalau zakat ditanya seberapa penting, bukan penting lagi sih, tapi lebih ke wajib. Wajib. Kalau yang namanya wajib berarti kan itu harus dilakukan, karena kan itu adalah salah satu rukun. Ya, rukun yang harus kita lakukan. Jadi kalau soal zakat ya kita harus lakukan, karena itu salah satu yang namanya pembersihan harta kita, pembersihan diri kita, hati kita. Gitu, kembali fitrah, tapi dengan cara juga zakatnya juga harus dilakukan. Oke, dengan zakat yang wajib ya dilakukan ya. Terus untuk zakat pasti kan ada juga kayak berbagi ya, kita sedekah kayak gitu ya. Kalau menurut Kak Dimas sendiri gimana sih caranya supaya kita itu mau terdorong untuk lebih banyak berbagi sama sesama? Oke, kalau untuk mau berbagi, terdorong untuk berbagi itu ya sebetulnya dari diri sendiri sih Kak. Gimana caranya kita itu melihat orang itu jangan kelihatannya itu baik-baik aja. Kita juga harus bisa memposisikan kita bagaimana kalau misalnya kita lagi susah. Ketika kita berpikir kita bisa memposisikan diri kita itu susah, kita akan merasa orang itu lagi kesusahan nih, kita patut untuk berbagi. Makanya kenapa saya itu sebenarnya kalau dari saya sendiri itu saya suka berbagi. Kalau ketika kita berbagi itu saya ada kerasaan kayak seneng gitu, kayaknya kalau berbagi itu indah gitu. Jadi kalau saya sih, kalau memang ada kesempatan dan ada lagi uang lebih, pasti saya akan sempatkan sebagian untuk berbagi. Berbagi ya. Iya. Terus biasanya nih kan sekarang sudah zamannya online. Betul. Ya. Banyak nih zakat-zakat secara online atau sedekah-sedekah, donasi-donasi dari online. Menurut Kak Dimas sendiri nih, dari pengalaman Kak Dimas, lebih suka sedekah secara langsung atau secara online? Kalau saya pribadi sih lebih sukanya itu zakatnya atau sedekahnya itu secara langsung. Nggak tahu kenapa ya, walaupun memang ada yang online atau digital, tapi tetap saya lebih sukanya sedekahnya langsung. Karena kan kalau kita langsung, kita bisa tahu nih kita tepat sasaran apa enggak gitu kan, nyampe apa enggaknya. Memang bukannya saya bermaksud suuzon atau nggak percaya ya, cuma kan lebih enaknya kalau kita ketemu langsung, orang yang kita mau kasih siapa, jadi lebih mengena gitu. Dan secara langsung kita minta doanya juga. Iya, gitu. Minta doa langsung sama kita berbagi ya. Terus pernah nggak sih dapat pengalaman berharga pada saat lagi berbagi atau lagi sedekah itu dari Kak Dimas? Pengalaman berharganya sih lebih kayak ketika saya berbagi itu kayak ada rasa bangga, rasa bahagia dan tenang gitu. Alhamdulillah saya bisa berbagi, next bisa lebih berbaginya lebih banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya motivasi saya itu sekarang itu lagi pengen lebih banyak biar bisa banyak rezekinya, biar bisa sering berbaginya gitu. Jadi lebih enaknya ke situ, ketika saya berbagi pengalamannya bisa itu tenang dan bahagia aja jadinya. Ini kan bentar lagi udah mau Idul Fitri ya. Iya. Apa sih yang biasanya Kak Dimas lakuin di 10 hari terakhir sebelum Ramadan ini berakhir? Oh, oke.
Paling ya kalau saya pribadi sih paling lebih giat lagi ibadahnya, kayak seperti ngaji, tadarus Al-Qur'an gitu, kemudian apa namanya zikirnya makin dikencengin. Kalau aku sih lebih ke situ aja. Paling juga paling ya lebih makin rajin aja ibadahnya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan 10 hari terakhir kan berarti kan bentar lagi mau meninggal Ramadan. Berarti kan sebetulnya waktu yang tepat untuk kita beribadah itu akan semakin cepat untuk berkurang, semakin cepat untuk ditinggalkan. Berarti kan kalau kita lebih cepat bisa memanfaatkan waktu yang tersisa ya lebih bagus. Jadi lebih baiknya kita giatkan ibadah lagi aja. Apalagi 10 hari terakhir. Betul. Ya. Terus ini kan momen Ramadan sudah mau berakhir nih. Apa sih sebenarnya momen yang paling Kak Dimas tunggu di bulan Ramadan ini? Sebetulnya yang paling tunggu sih ya mungkin hampir semua orang sih paling momen ini adalah yang paling ditunggu adalah saat kumpul sama keluarga. Kumpul sama Karena keluarga. kan ketika Lebaran lagi Idul Fitri dari manapun keluarga itu akan kumpul di satu tempat rame-rame gitu bareng sama anak, ponakan dan lain sebagainya. Jadi itulah pada saat yang momen yang dirindukan sebetulnya. Kumpul ya sama keluarga-keluarga besar ya, dan dari jauh ya, sanak saudara. Ya. Terus buat teman-teman kita nih yang lagi nonton, Kak Dimas, apa pesan-pesannya buat teman-teman kita yang lagi nonton? Oke, pesan buat teman-teman semuanya, di sisa waktu yang terakhir ini dikit-dikit lagi menjelang Lebaran, kita tingkatkan aja, tingkatkan ibadah kita, baik puasa, kemudian sedekahnya juga, tadarusnya juga ditingkatkan, dan zikirnya juga. Kalau bisa sholat malamnya juga ditingkatkan juga, tarawehnya apalagi jangan bolong-bolong, gitu aja sih Kak. Oke. Semoga di hari-hari terakhir ini tetap puasanya lancar ya Kak Dimas ya. Makasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Di Ramadan bercerita kali ini. Semoga sampai nanti hari terakhir meraih kemenangannya. Amin. Oke, kalau gitu teman-teman, cukup sekian episode hari ini. Sampai berjumpa lagi ya. Semoga kita tetap diberi keberkahan di bulan Ramadan ini menuju kemenangan di hari Idul Fitri nanti. Bye-bye.